Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai konsep anggaran di sektor publik. Ya, sektor publik di sini itu lebih ke pemerintahan, ya kan? Jadi setiap pemerintahan itu pasti kan ada ya, kalian pasti kenal anggaran kan ya, kayak APBN gitu kan. Jadi anggaran sektor publik adalah alat bagi pemerintah. Jadi lebih ke pemerintahan ya, untuk mengarahkan pembangunan sosial dalam menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, penganggaran sektor publik adalah proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter, dalam satuan moneter yang memuat aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Ya, jadi ada 3, yaitu aspek perencanaan, aspek pengendalian, sama aspek akuntabilitas publik. Oke, jadi secara singkatnya adalah anggaran sektor publik itu suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana yang dibuat, terus berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut gitu loh. Nah, fungsi dari anggaran sektor publik itu sendiri adalah sebagai alat perencana, sebagai alat pengendalian, sebagai alat kebijakan fiskal, sama anggaran sebagai alat politik. Nah, untuk yang sebagai alat perencanaan, jadi anggaran itu merupakan alat manajemen atau pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi, ya kan? Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan beberapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintahan tersebut. Nah, sebagai alat pengendali, jadi kalau misalnya kita udah merencanakan secara detail ya kan atas pendapatan sama pengeluaran pemerintah, jadi pembelanjaannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran gitu. Jadi kan kita kan kalau bikin anggaran itu udah ada plot-plotnya ya, udah ada tempat-tempatnya gitu loh. Jadi dengan adanya si anggaran ini harusnya itu tuh bisa sebagai alat pengendali gitu. Jadi nggak boros intinya. Terus sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, ya kan. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi gitu. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Terus anggaran sebagai alat politik. Jadi jadi anggaran itu merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan data publik untuk kepentingan tertentu. Jadi anggaran itu tuh bukan sekedar masalah teknis, akan tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan kemampuan berpolitik, ya kan, kayak misalnya di DPR kan untuk meletakkan APBN-nya, ya kan, itu kan juga sebagai alat politik. Lalu ada anggaran itu sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan koordinasi antara bagian dalam pemerintahan. Terus anggaran publik disusun untuk mendeteksi terjadinya inkonsistensi unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ke-berapa tuh? Yang ke-6 adalah anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Ya kan, jadi targetnya tercapai apa enggak, intinya itu sih. Jadi wujud komitmen dari budget eksekutif kepada pemberi wewenang legislatif, ya kan. Jadi kinerja para eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Jadi kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi intinya adalah mencapai target atau enggak secara efektif dan efisien. Terus sebagai alat komunikasi, memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efisien, dan efektif, ya kan. Terus sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Jadi anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD. Karena masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik, gitu.
Terus kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Jadi kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Jadi, jika tidak ada suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa kayak demo, terus melakukan boykot gitu kan, dan lain-lain lah, jadi kayak demo-demo gitu. Nah, ini ada jenis-jenis anggaran, ya kan? Contohnya adalah anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu 1 tahun. Terus anggaran operasional dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan, ya kan, revenue expenditure, yaitu pengeluaran yang bersifat rutin dan dalam jumlah kecil serta tidak menambah fungsi suatu aset. Kalau anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap. Jadi kalau yang operasional jangka pendek, kalau yang modal adalah jangka panjang. Kalau operasional untuk sehari-hari, kalau yang anggaran itu enggak gitu. Jadi kayak untuk investasi lah. Terus anggaran berdasarkan pengesahan nih. Jadi berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif sama anggaran enacted. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Kalau anggaran enacted adalah anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh legislatif. Terus ada anggaran umum sama anggaran dana khusus. Kalau umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan kalau yang khusus dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu. Ada yang namanya anggaran tetap sama anggaran fleksibel. Kalau yang tetap itu apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan dilakukan. Itu adalah tetap, jadi nilainya tetap. Sedangkan kalau fleksibel, harga barang atau jasa per unit telah ditetapkan, namun jumlah anggarannya secara keseluruhan akan berfluktuasi tergantung pada banyaknya kegiatan dilakukan. Jadi kalau tetap itu berapapun kegiatannya nilainya akan seperti itu, sedangkan kalau fleksibel itu tergantung dari jumlah kegiatannya. Terus ada yang anggaran eksekutif sama legislatif. Kalau yang eksekutif itu disusunin sama eksekutif, dalam hal ini pemerintah, sedangkan kalau legislatif itu disusunnya oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan eksekutif. Nah, terus prinsip-prinsip anggaran sektor publik, ya kan, otorisasinya oleh legislatif, ya kan. Jadi anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Terus ada yang namanya komprehensif, anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Terus ada yang namanya keutuhan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Ada non-discretionary appropriation, jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Lalu periodik, ya kan, anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan, jadi selalu per periode. Terus akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, ya, yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Jadi harus akurat ya, nggak boleh ada cadangan yang tersembunyi. Terus jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Harus jelas kalau kita bikin anggaran dan diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Nah, apa sih tujuan dari penyusunan anggaran sektor publik? Ya, yang pertama adalah membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Terus membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Terus memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja, terus meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat luas. Karena jelas kan ya, kalau ada anggaran itu berarti targetnya apa, tercapai apa enggak, efisien apa enggak gitu kan. Terus nah, ini tadi udah ya, sorry. Kita lanjut ke siklus dari pembuatan anggaran nih. Nah, tahap pertama itu adalah tahap persiapan anggaran, ya kan?
Tahap persiapan anggaran itu dimulai taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Ya kan, jadi kita udah tahu kita ada budget berapa nih, taksiran pendapatannya berapa yang tersedia gitu kan. Maka dari itu kita bisa menaksir pengeluaran kita. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan prataksiran pendapatan secara lebih akurat gitu. Dalam persoalan estimasi yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Setelah kita menetapkan tahap persiapan, itu adalah tahap ratifikasi, approval. Tahap berikut adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit sama cukup berat. Ya, karena kan membutuhkan approval kan, membutuhkan approval gitu. Pemimpin eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga memiliki political skill. Jadi harus bisa berdiskusi, harus bisa kayak bagaimana gitu kan ngomong ke si legislatif supaya si anggarannya itu tuh di-approve, disetujui oleh si legislatif. Nah, integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Jadi, nggak cuma pinter dalam bikin anggaran aja si pihak eksekutif, tapi harus bisa pinter juga gimana caranya biar si anggaran ini bisa disetujui oleh si legislatif. Jadi tidak hanya managerial skill, tapi harus ada political skill juga. Nah, yang ketiga adalah tahap implementasi nih. Kalau disetujui, maka harus kita laksanakan, ya kan? Nah, sistem informasi sama sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran gitu. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Setelah kita implementasikan, baru terakhir adalah tahap pelaporan sama evaluasi. Gimana nih gitu loh, tahap pelaksanaan kita udah oke apa belum gitu kan. Jadi tahap persiapan, ratifikasi, sama implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi yang baik, dengan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap reporting sama evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Ya. Oke, sekian mengenai konsep anggaran di sektor publik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.